saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Burukaroka ICC. Hari ini hari Rabu tanggal 18 Januari, hari biasa pekan kedua. Pembukaan doa sedunia. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai ayat 6 dengan tema pas tidak pas waktunya, tetaplah berbuat baik. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika baterai dimasukkan ke jam tangan atau jam dinding, maka jam itu mulai bekerja menjalankan tugasnya. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, ia terus bekerja dan bekerja sampai baterai itu habis. Jam dinding bekerja tanpa pamrih, dilihat orang atau tidak, dihargai orang atau tidak, ia tetap bekerja dengan baik. Saudara-saudari, berbuat baik adalah sebuah pilihan. Ketika perbuatan baik kita dipuji dan dihargai orang, kita pasti senang, bangga, dan tambah semangat. Tetapi ketika perbuatan baik yang kita lakukan kurang mendapatkan respon, kita kecewa dan marah. Kita mulai bosan berbuat baik, mulai berpikir 1000 kali untuk berbuat baik, dan bisa jadi kita berhenti untuk melakukan perbuatan baik tersebut. Pertanyaannya, haruskah demikian? Tentu tidak. Pas atau tidak pas waktunya, kita harus terus berbuat baik. Dalam bacaan hari ini, kita melihat bagaimana perbuatan baik Yesus dijadikan alasan untuk mempersalahkan dia. Ketika Yesus masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat, Yesus melihat seorang yang mati sebelah tangannya. Orang sakit ini pastilah sangat menderita lahir maupun batin. Tindakan penyembuhan pada hari Sabat sangat dilarang keras. Orang Farisi yang hadir di sana mengamat-amati Yesus, apakah ia menyembuhkan orang sakit itu supaya mereka dapat mempersalahkan dan menyingkirkan dia. Yesus mengetahui maksud tersembunyi orang Farisi itu dan menanggapinya dengan pertanyaan, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membunuh orang?" Pilihan antara berbuat baik dan berbuat jahat barangkali tidak sulit. Namun pilihan antara menyelamatkan orang seperti yang hendak dilakukan oleh Yesus dan membunuh orang seperti yang mereka rencanakan terhadap Yesus pastilah membingungkan atau dilema. Karena itu mereka diam saja. Dan barangkali karena mereka sadar akan maksud Yesus, orang yang memilih kehidupan pastilah menyelamatkan nyawa. Kedegilan dan kekerasan hati mereka membuat Yesus marah karena mereka tidak melakukan pilihan yang benar. Lalu Yesus berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu."
Mengulurkan tangan berarti memilih yang baik, dan karena itu ia mengalami kesembuhan. Bagi yang sakit ini, kesembuhan atas penderitaan sakit yang dialaminya adalah anugerah yang luar biasa. Ia sembuh. Tetapi menjadi duka cita bagi orang Farisi, karena itu mereka bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Taat pada hukum itu bagus, tetapi mengabaikan cinta kasih dengan menyelamatkan sesama kurang tepat. Susah melihat orang senang, sangat memprihatinkan. Tetapi senang melihat orang senang adalah sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia memberi baterai untuk napas kehidupan dengan maksud agar kita bisa bekerja dan berkarya serta menjadi berkat bagi sesama, seperti jam dinding tadi. Selama baterai itu masih hidup, mari kita terus melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi sesama, tanpa memusingkan apakah kita dipuji atau tidak, dihargai atau tidak. Sekalipun hal-hal yang baik yang kita lakukan tidak dihargai, bahkan dikritik oleh orang lain, kita harus terus-menerus melakukan kebaikan. Tuhan berkati.